Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, balik lagi bersama Lutfia Witra Insani, NIM 234 dari kelas 5E. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ethics, legal liability, and client acceptance. Nah, yang pertama di 2.1 ada the fundamental principles of professional ethics. Kode etik untuk akuntan profesional yang dikeluarkan oleh Dewan Profesional Akuntansi dan Standar Etika atau APESP merupakan tanggung jawab setiap anggota dari profesi akuntansi untuk bertindak untuk kepentingan umum. Ini berarti bahwa anggota harus memperhatikan bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang lain. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip etika fundamental ini wajib bagi semua anggota dari profesi akuntansi. Di sini ada 5 aspek. Yang pertama, ada integriti atau integritas. Mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional berterus terang dan jujur. Anggota tidak boleh dikaitkan dengan informasi yang salah secara material atau menyesatkan. Yang kedua, ada objectivity atau objektivitas. Objektivitas mengacu pada kewajiban bahwa semua anggota badan profesional tidak mengizinkan perasaan pribadi mereka atau prasangka untuk mempengaruhi penilaian profesional mereka. Yang ketiga, ada professional competence and due care. Kompetensi profesional dan kehati-hatian mengacu pada kewajiban yang dipertahankan oleh semua anggota pengetahuan dan keterampilan mereka pada tingkat yang dibutuhkan oleh badan-badan profesional. Yang keempat ada confidentiality atau kerahasiaan. Kerahasiaan mengacu pada kewajiban yang dilarang oleh semua anggota badan profesional. Anggota harus menjaga kerahasiaan termasuk dalam lingkungan sosial. Penting untuk menjadi waspada terhadap kemungkinan pengungkapan yang tidak disengaja, terutama kepada rekan bisnis dekat atau keluarga anggota. Yang kelima, professional behavior atau perilaku profesional. Aturan dan regulasi dan memastikan bahwa mereka tidak merusak reputasi profesi anggota harus jujur dalam representasi mereka kepada klien saat ini dan calon klien. Anggota tidak boleh mengklaim dapat memberikan layanan yang tidak dapat mereka berikan. Yang selanjutnya, di 2.2 ada independence atau kemandirian. Kemandirian penting ketika mematuhi prinsip etika untuk bertindak dengan integritas dan objektivitas. Auditor harus mempertimbangkan tindakan mereka dengan hati-hati dan memastikan tidak ada yang dilakukan untuk mengkompromikan mereka, kemandirian baik pikiran maupun penampilan. Tanggung jawab setiap auditor untuk mempertimbangkan potensi ancaman terhadap independensi mereka dan untuk mencari pengamanan yang sesuai untuk mengurangi ancaman tersebut sejauh mungkin. Di independence ada 2 aspek, yaitu ancaman terhadap kemerdekaan dan pengamanan kemerdekaan. Ancaman terhadap kemerdekaan atau threats to independence. Contoh keadaan berikut yang menciptakan ancaman kepentingan pribadi. Yang pertama, anggota tim assurance yang memiliki kepentingan finansial langsung pada klien assurance. Yang kedua, sebuah perusahaan yang memiliki ketergantungan yang tidak semestinya pada total biaya dari klien. Yang ketiga, perusahaan yang mengkhawatirkan kemungkinan kehilangan klien yang signifikan. Yang keempat, seorang anggota tim audit yang memasuki negosiasi kerja dengan klien audit. Selanjutnya, ada pengamanan kemerdekaan atau safeguard to independence. Adalah mekanisme yang telah dikembangkan oleh profesi akuntansi
legislator, regulator, klien, dan kantor akuntan. Mereka digunakan untuk meminimal resiko yang menjadi ancaman yang akan muncul dan menghadapi ancaman ketika seorang menjadi jelas. Yang selanjutnya, di 2.3 ada the auditor's relationship with others. Hubungan antara auditor dan kelompok kunci yang dimiliki hubungan profesional dengan selama perikatan audit. Auditor eksternal memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendapat atas kebenaran dan kewajaran atau penyajian wajar dari laporan keuangan yang disiapkan oleh kliennya. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama ada auditor and shareholders atau auditor dan pemegang saham. Laporan audit ditujukan kepada pemegang saham perusahaan yang diaudit. Artinya, pemegang saham diakui sebagai penerima utama laporan keuangan dan laporan audit terlampir. Yang kedua, ada auditor and the board of directors atau auditor dan dewan direksi. Dewan direksi mewakili pemegang saham dan mengawasi aktivitas perusahaan dan pengelolanya. Ini adalah peran dewan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan demi keuntungan pemegang saham. Dewan direksi umumnya terdiri dari campuran eksekutif dan non-eksekutif director. Yang ketiga, ada auditor and the audit committee atau auditor dan komite audit. Komite audit yang efektif akan meningkatkan independensi fungsi audit eksternal. Sebuah audit komite bertindak atas nama seluruh dewan direksi untuk memastikan bahwa laporan keuangan adalah benar dan adil, dan bahwa auditor eksternal memiliki akses ke semua catatan dan bukti lain yang diperlukan untuk membentuk opini mereka. Yang keempat, ada auditor and internal auditor atau auditor dan auditor internal. Peran audit internal ditentukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Idealnya komite audit. Auditor eksternal memandang fungsi audit internal sebagai bagian dari perusahaan yang diaudit, dan dengan demikian, fungsi audit internal tidak pernah bisa sepenuhnya independen dari perusahaan. Namun, jika sebuah perusahaan memiliki fungsi audit internal yang efektif, auditor eksternal dapat mempertimbangkan untuk memodifikasi sifat dan waktu prosedur mereka dan mengurangi luas pengujian audit mereka. Yang selanjutnya, di 2.4 ada legal liability atau tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum auditor kepada klien mereka, kelalaian terkait dan sejauh mana auditor bertanggung jawab kepada pihak ketiga. Ini berarti bahwa auditor harus rajin dalam menerapkan standar teknis dan profesional, serta mendokumentasikan masing-masing tahap dalam proses audit. Jika auditor ditemukan lalai, mereka dapat dituntut atas kerusakan oleh klien mereka atau pihak ketiga. Di sini ada 4 aspek. Yang pertama ada legal liability to clients atau tanggung jawab hukum kepada clients. Pertama-tama, klien harus membuktikan bahwa auditor berhutang kewajiban perawatan kepada mereka. Seorang klien dapat membangun bahwa auditornya berhutang kepada mereka tugas hati-hati baik menggunakan tort kelalaian atau hukum kontrak. Di bawah tort kelalaian, klien harus membuktikan bahwa auditor gagal dalam kinerja audit mereka dengan menjadikan ceroboh dan melanggar tugas perawatan mereka. Yang kedua, ada contributory negligence. Mengakui bahwa di mana penggugat, dalam hal ini direksi perusahaan yang diaudit, serta tergugat atau auditor, dapat dibuktikan telah lalai. Masing-masing pihak harus diminta pertanggungjawaban sebanding dengan kesalahan mereka.
Kasus ini melibatkan kelemahan dalam pengendalian internal yang mengakibatkan terjadinya kerugian signifikan yang ditimbulkan oleh AWA. Hakim dalam kasus ini menemukan bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab untuk menerapkan sistem yang memadai pengendalian internal. Yang ketiga ada legal liability to third parties atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Menetapkan bahwa auditor memiliki kewajiban perhatian kepada pihak ketiga tidaklah mudah. Pihak ketiga, termasuk siapapun selain klien dan pemegang sahamnya, yang menggunakan laporan keuangan untuk membuat keputusan, misalnya kreditor. Karena pihak ketiga umumnya tidak memiliki hubungan kontraktual dengan auditor. Mereka harus mengandalkan undang-undang kerugian jika mereka ingin menuntut auditor dari perusahaan tempat mereka bekerja sama. Yang keempat ada avoidance of litigation atau penghindaran litigasi. Ada beberapa cara agar auditor dapat menghindari litigasi termasuk 1. Memperkerjakan staf yang kompeten. 2. Melatih staf dan memperbarui pengetahuan mereka secara teratur. Yang ketiga, memastikan kepatuhan terhadap peraturan etika. Yang keempat, memastikan kepatuhan dengan peraturan audit. Yang kelima, menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan. Yang keenam, bertemu dengan komite audit klien untuk membahas masalah signifikan apapun yang diidentifikasi sebagai bagian dari audit. Yang ketujuh, menindaklanjuti setiap kelemahan signifikan dalam prosedur pengendalian internal klien sebelum audit tahun. Di 2.5 ada client acceptance and continuance. Penerimaan dan kelanjutan keputusan. Mengategorikan faktor-faktor yang peduli pertimbangan dalam penerimaan atau kelanjutan klien keputusan. Tahap pertama dari setiap audit adalah penerimaan klien atau keputusan lanjutan. Sedangkan keputusan untuk pengambilan pada klien baru lebih rigid daripada keputusan untuk melanjutkan dengan klien yang sudah ada. Mereka memiliki banyak pengaruh umum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada materi yang kurang dan kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.